Nah caranya tuh ada berbagai cara. Pertama lu harus tahu dulu karakter airnya, aliran airnya. Terus ada cara yang paling unik. Nah ini awam lagi mungkin bahasanya nih. Namanya isotop. Biar airnya banyak, ada terus, dan buat masyarakat juga ada. Jadi di daerah resapan itu kita tanemin pohon, kita buat vegetasi. Halo guys, welcome back to Aqua Cool of Podcast. Masih di channel YouTube yang sama, masih di set yang sama, tapi kali ini bareng sama Jerry Arvino. Dan di episode kali ini spesial banget karena kita mendatangkan seorang ahli hidrogeologi aqua. Hidrogeologi ya, yang bisa menjawab pertanyaan mungkin yang rame di sosmed ya, sempat jadi trending nih terkait soal air mineral yang kita minum, sumber air pegunungan. Ini kita langsung tanya sama ahlinya ya. Ada Mas Arif Fadilah. Halo Mas. Halo Mas Jerry. Salam kenal Mas. Mas, langsung aja nih, hidrogeologi. Gak semua orang familiar sama istilah ini. Ini sebenarnya apa? Ngebahas apa ini sebenarnya? Jadi hidrogeologi emang jarang di kuping masyarakat Indonesia. Jadi hidrogeologi itu sebenarnya cabang keilmuan. Oke. Kalau di kedokteran ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, dokter spesialis kan ada cabangnya tuh. Ada dokter anak, dokter penyakit dalam dan lain-lain. Nah, kalau di hidrogeologi itu cabangnya dari ilmu geologi sebenarnya. Geologi itu yang mempelajari tentang batuan. Nah, batuan tuh banyak kandungannya. Ada isinya, ada minyak dan gas, ada mineral, batuan, bahan baku baterai, mobil listrik sekarang itu juga dari batuan. Nah, ada air. Nah, kalau orang geologi yang mempelajari air di dalam batuan, nah itu cabang dari ilmu geologi. Nah, gue belajar di situ dulu pas 14 tahun yang lalu gitu ya. Belajar di situ di UGM. Gue lulus dari UGM, S1, S2-nya ngambilnya di mempelajari itu tuh, yang fokus ke air di dalam batuan. Oh, jadi lu sebenarnya udah spesifik dari geologinya kan ke hidrogeologi, tapi lu ambil specialty lagi? Ya, kayak topik yang gue tekunin buat diteliti itu hidrogeologi, air di dalam batuan. Jadi, spesifik ya? Spesifiknya di situ. Memang gue pelajarin di situ dari pas zaman gue kuliah dulu. Tapi lo emang karena suka atau? Maksudnya kenapa yang bikin lo tertarik ini untuk? Itu jarang. Jadi karena itu jarang. Dulu sih pengennya jadi ikan besar di kolam yang ada ya? Ya kecil. Gitu. Jadi gue pengen orang yang jarang mempelajari itu gue pengen tekunin di situ. Expertise-nya jadi ya, karena nggak banyak tadi orang nggak familiar, justru limited itu bikin lo tertarik buat pelajarin. Betul. Lo karena sering ini kali kecilnya main air. Oh dulu ada ini ya, ada batunya. Anak Anda cocok kerja di air. Itu ternyata ya. Cuma mungkin dalam air pegunungan ya belum ada. belum ada. Dulu kan di yang bersihin kolam ya waktu itu. Ya. Jadi emang lo ada ketertarikan di situ, terus akhirnya ya lo menekuni dan jadi spesial ya di situ. Ya, di spesial. Gua akhirnya kebetulan Mas gua kerja di air minum dalam kemasan yang memang dia fokus ke penelitian tentang air di dalam batuan itu. Oke, berarti lu kuliah di UGM, lo emang orang Jogja atau? Gua lahir di Langsa, Aceh Timur. Wah. Yang ya terdampak bencana. Gimana Mas keluarga di sana mungkin? Orang tua gue tuh tinggal di Aceh Tamiang. Dulu rantau ya? Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Langsa tempat lahir gue dulu. Jadi terdampak. Ada tante gue juga yang rumahnya tuh keisi pasir sampai setinggi kepala gitu ya. Untungnya dia punya anak yang tinggal di daerah tinggian, jadi bisa mengungsi dulu. Nah, itu sebenarnya bencana hidrometeorologi ya kalau kata orang BMKG. Jadi curah hujan ekstrim yang ini nih hujan yang harusnya 3 bulan dikumpulin jadi 1 hari. Bayangin kan? Jadi hujan 3 bulan dikumpulin jadi 1 hari. Harusnya 3 bulan tuh volume air. Volume air tuh 3 bulan harusnya, kayak 300 mm. Harusnya tuh kalau normal, hujan normal itu terjadi dalam waktu 3 bulan. Tapi kemarin tuh gue dengar namanya siklon tropis Senyar ya. Senyar dinamain oleh BMKG. Nama ini tuh berdasarkan BMKG yang di Jakarta. Karena wilayah kerja Indonesia masuknya di monitoring Jakarta. Tanggal 22 itu sebenarnya udah diumumin badai siklon itu kan. Nah terus terjadi puncaknya tuh 26 malam sampai 28. Gue dengar dari orang-orang sana, hujan 3 hari gak berhenti, lu bayangin. Hujan 3 hari gak berhenti. Jadi hujan di Jakarta tuh
4 jam 5 jam aja kayaknya Kemang tuh udah Wah, hilang. setengah mobil tuh tinggal hilang. mobil Ini mah kesan berumah ya. Iya, ini 3 hari berturut-turut emang gila banget sih bencananya. Jadi emang fenomena alam aja ya Mas ya. Sebenarnya itu nggak normal sih. Kata orang BMKG kan tuh kejadian biasa 30 tahun sekali, ternyata sekarang siklusnya lebih pendek. Jadi ada perubahan iklim yang dampak ke dalam dinamika atmosfer. Katanya sih laut lebih panas. Membuat bibit-bibit siklon itu jadi kejadian. Tapi sebenarnya kalau hujan normal, kalau dia normal jatuh di alam yang baik, di pegunungan misalnya, pegunungannya bentang alamnya bagus nih, pohon semua isinya. Sebenarnya harusnya dia meresap ke tanah. Jadi Mas Jari, kalau air itu sebenarnya ada siklus. Kalau di hidrogeologi kita pelajarin siklus itu. Siklus air namanya. Namanya siklus hidrologi. Air hujan kalau dia jatuh itu antara dua. Lu lihat dia di atas jadi sungai, danau, atau ya banjir gitu ya kalau kebanyakan. Ya, bentang alamnya jelek. Kalau dia masuk ke dalam tanah, itu jadinya air tanah. Bisa keluarnya sebagai mata air yang lu lihat kayak kolam. Ada air gitu ya. Ada air kayak gitu. Atau dia tersimpan di dalam batuan. Namanya aquifer. Jadi kayak aquifer. Nah, ini agak awam ya. Agak susah ya. Aquifer tuh bayanginnya kayak sponge aja. Sponge mau cuci piring. Nyerap gitu. Nah, kalau lu kasih air, pencet ada air yang kan keluar. Yes. Dia bisa nyimpen. Bisa juga ngeluarin air. Tapi itu di bawah tanah. Di bawah tanah. Ya, jadi nyerap di situ. Iya. Kalau ada retakan sama ya gempa bumi segala macam tektonik, air yang tadi tersimpan di bawah tanah itu bisa keluar sebenarnya sebagai mata air. Tapi kalau dia nggak ada tektonik, ada gempa bumi, nggak ada patahan, dia tersimpan tuh di dalam tanah. Nah kemarin kan sempat viral juga ya, sempat trending gitu masalah air pegunungan. Nah itu kan, jadi iya makanya ini juga sempat ramai juga soal air pegunungan ini ya, aqua berasal dari air pegunungan. Tapi sebenarnya yang kita perlu tahu dulu nih, ini air pegunungan tuh berarti sama gak sih kayak air biasa sebenarnya? Maksudnya kan kita perlu cross check nih ke ahlinya gitu. Nah sebenarnya definisinya ini banyak simpang siur ya, karena mungkin memang ilmu tentang hidrogeologi itu nggak berkembang luas di Indonesia. Ya ini barang baru lah bagi orang Indonesia. Tapi sebenarnya di luar sana keilmuan ini tuh udah diteliti udah dari puluhan tahun yang lalu. Ya, cuman ini emang barang baru. Nah sebenarnya air pegunungan atau enggak, ini gue ngambil dari para ahli ya, bukan pendapat gue masing-masing, bukan pendapat dari diri gue sendiri. Jadi menurut para ahli, air pegunungan itu sebenarnya semua air yang masuk ke lereng pegunungan, sistem pegunungan, itu mau jadi sungai, mau dia jadi mata air, atau dia tersimpan di dalam batuan, asal dia masuknya di lereng pegunungan, itu sebutnya air pegunungan. Nah kemarin itu kan di Aceh, Tamiang, di Sumatera Barat, itu sebenarnya airnya kan turun di pegunungan ya. Cuman karena memang kapasitas lahannya itu katanya berubah gitu ya, harusnya hutan alami, jadinya dia banyaknya ngalir di permukaan. Kalau dia kesimpan tuh, itu banyak tuh bisa keluar jadi mata air, sama kalau kesimpan bisa juga jadi air pegunungan namanya. Nah itu sebenarnya kalau di air mineral itu ada istilah komersil. Ya jadi di air mineral itu dalam kemasan ada tipe, ada beda-beda nih. Ada yang melakukan klaim nih, kayak brand Aqua. Ini kan ada gambar gunungnya ya. Ada gambar gunung, terus ada tulisan di sebelah kanan ini nih, sebelah kanan Aqua di sini nih. Air mineral pegunungan. Air mineral pegunungan. Jadi suatu brand dia boleh ngomongin kalau gua asalnya dari air mineral pegunungan nih, beda loh dengan air yang lain. Itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Dibutuhkan orang ahli-ahli hidrogeologi yang tadi gue sebutin, yang memang mempelajari itu untuk membuktikan beneran airnya itu asalnya dari jatuh di pegunungan. Itu ada studinya, ada caranya. Nah caranya tuh ada berbagai cara. Pertama lu harus tahu dulu karakter airnya, aliran airnya. Terus ada cara yang paling unik. Nah ini awam lagi mungkin bahasanya nih, namanya isotop. Pernah dengar Mas? Pernah sekilas. Belum tahu detail ya? Iya. Jadi isotop itu adalah kandungan di hujan di atmosfer. Jadi kalau di laut dia nilainya 0, pas baru naik jadi awan. Terus kalau dia jatuh di dataran rendah,
itu yang berat-berat isotopnya tuh jatuh duluan. Yang ringan dia ke bawah sampai gunung. Ke bawah awan sampai gunung, jatuhnya di gunung. Jadi nilai-nilainya di gunung, di dataran rendah, di laut itu nilai isotop air hujan itu beda-beda. Tergantung berat ringan tadi. Tergantung berat ringan tadi. Makanya itu kayak air hujan punya KTP. Oh iya. Kalau dulu kan di Jakarta terbawa angin tuh ya. Polusi kan ada yang ngomong tuh gitu, polusi ada KTP-nya nggak tuh udara. Udara tidak punya KTP. Iya. Nah ini kalau kita ngomongin elemen air, hujan tuh sebenarnya punya KTP dia. Kita masukin aja dia air hujan tuh ke lab, kita bisa tahu dia tuh kamu tuh jatuhnya di dataran rendah apa dataran tinggi sih. Itu bisa diketahui. Tapi ini nggak kayak ada lebih bagus mana? Misalnya lebih ringan itu lebih bagus isotopnya dibanding misalnya lebih berat. Makanya air pegunungan ini legit karena lebih ringan atau gimana? Jadi dia ringan sama berat si isotop itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya ke kualitas. Cuman di mana dia jatuh itu yang matters. Jadi kalau bayangin nggak kalau air hujan jatuh di misalnya di Jakarta, itu kan padat penduduk ya. Terus air hujan tuh bisa kecampur sama kontaminasi yang ada di atas, kayak selokan, ada buangan limbah pabrik. Tapi lu bayangin kalau tuh air jatuh di pegunungan. Di pegunungan kan nggak ada apa-apa tuh, alami, ya kan? Jadi itu cuma jadi indikator lo kalau lo tahu jatuh di mana, itu bisa jadi mengetahui kalau asal usulnya dari area yang bagus, yang kontaminasinya rendah. Iya. Jadi itu kayak cuma jadi identifier lah, kayak KTP. Sama seperti ini ya, tadi lu bilang kan soal sebenarnya curah hujan pun yang banyak pun itu kan tergantung lahannya kayak gimana gitu. Karena itu bisa mempengaruhi penyerapannya. Betul. Jadi kalau misalnya jatuhnya dari tadi lu bilang di dataran tinggi, di pegunungan, karena memang mereka alami, lahannya bagus juga, sehingga bisa menyerap. Dan jadi air pegunungan gitu kan intinya. Betul. Jadi kalau misalnya bayangin kalau hujannya di kota banyak terus meresap gitu, jadi air juga. Nah, meresap banjir. Udah banjir. Nggak meresap juga banjir. Kalau misalnya meresap lu pakai biasanya kualitinya nggak lebih bagus ketimbang yang di pegunungan. Tadi kan. Nah, sebenarnya tadi yang gue ceritain tentang isotop, lu studiin tentang asal usul airnya. Itu kalau AMDK mau ngeklaim suatu klaim gitu, lu bilang dari air pegunungan, lu beda dari yang lain. AMDK itu berarti asosiasi air mineral dalam kemasan. Air mineral dalam kemasan. Air yang dijual di dalam botol lah. Kalau lu mau klaim sesuatu, itu yang tadi gue bilang studi tadi, yang melakukan penelitian, itu laporannya harus lu kasih ke BPOM. Jadi BPOM itu yang memverifikasi kalau lu legit dari air mineral berasal dari pegunungan. Jadi dialah yang membaca laporan dan data tadi yang menunjukkan bahwa air itu dari pegunungan. Ini menarik ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan juga klaim yang dilakukan, menjaga kualitas gitu. Tapi kalau ngomongin soal responsibility gitu, tanggung jawab dan juga mungkin langkah-langkah yang dipakai sama Aqua sendiri terkait soal kondisi alam yang lagi kayak gini Mas, untuk mencegah dampak lingkungan itu seperti apa Mas? Ya, jadi kan kalau air mineral kemasan kan dia produknya pasti air ya. Orang ngelihat Aqua tuh jualan air. Sementara yang menggunakan air sebenarnya banyak juga industri lain kayak tekstil dan lain-lain tuh sebenarnya juga menggunakan air ya. Cuman barangnya adalah baju, kain dan lain-lain kan. Tapi kalau air mineral kemasan barangnya adalah air. Yang berarti itu jadi hajat hidup orang banyak juga kan. Kita dalam memproduksinya itu harus bertanggung jawab. Jadi kalau setiap air yang kita gunakan itu harus berizin. Kita harus patuh terhadap izin tersebut. Dalam hal ini izin penggunaan air itu, sehingga air itu terus ada. Ibaratnya nih, lu boleh ngambil airnya sekian, karena kalau ngelebihin ini nanti neraca airnya nggak seimbang. Yang masuk dari hujan sama yang lu ambil nggak seimbang, nggak balance. Lu harus mematuhin peraturan itu. Itu yang kita lakukan. Kita patuhi peraturan itu, kita laporkan data-data penggunaan air kita, sama bahkan level airnya itu, level airnya kita laporkan ke pemerintah. Bahwa jadi nggak ada bohong di sini. Ini transparansi data air yang kita gunakan kita serahkan, karena itu yang jadi bahan kalau mau perpanjang izin operasi.
Jadi itu yang pertama. Jadi Kita menjaga bawa balance itu ya. balance neraca airnya. Ya. Jadi kan tadi bilang ya, ada air tuh ada yang kalau terlalu banyak banjir, kalau masuk juga ada hitungannya. Itu namanya hitungan neraca air. Itu harus seimbang. Oke. Nah, yang kedua, karena kita kan tahu dia jatuhnya di pegunungan. Otomatis kalau tutupan lahannya jelek, nggak ada vegetasi, nggak ada pembangunan sumur resapan gitu ya untuk meresapkan air, itu airnya bisa jelek juga. Jadi biar airnya banyak, ada terus, dan buat masyarakat juga ada. Jadi di daerah resapan itu kita tanemin pohon, kita buat vegetasi dan lain-lain, itu sehingga pembangunan sipil teknis juga kayak sumur resapan, pembuatan paritan gitu, kayak buat nampung air biar air tuh masuk gitu ke dalam tanah. Lebih banyak ambisi kita masukin lebih banyak daripada yang kita gunakan. Jadi lu bayar utang lu dari apa yang lu gunakan, lebih dari apa yang lu gunakan. Wah, seru banget ya. Jadi itu bentuk tanggung jawabnya ya. Bentuk tanggung jawabnya itu. Kuat terhadap lingkungan pastinya. Betul. Nah, ini karena biasanya kan kita ada challenge ya. Nah, kalau sekarang agak gue tulis sedikit. Kita akan ada yang namanya Cool Off Reacts. Jadi kita juga sekaligus merespon dari entah ada video, ada gambar, atau dari komen netizen. Sekaligus kita jawab di sini. Oke. Jadi on point lah. Langsung yang lagi jadi isu apa sih gitu, yang lagi rame diperbincangkan apa, kita langsung bahas di sini ya. Kita akan lihat dulu videonya nih ya. Tiba-tiba ada air. Ada banyak air terjun. Padahal fenomena alam. ada hujan ya. Iya, tiba-tiba keluar air-air tuh. Dari jalur bukit ya. Bener, di Sembalun di NTB ya, di Nusa Tenggara Barat. Apakah ini masyarakat pegunungan atau air pegunungan apa gimana nih Mas bentuknya? Ini air pegunungan atau bukan gitu ya? Iya, gimana? Duh, ngomongin air gue jadi aus. Gimana Mas? Jadi gue coba jawab. Itu kan hujannya udah nggak ada. Sementara airnya masih keluar tuh dari gunung, keluar sendiri. Karena penuh, dia udah nggak bisa nampung lagi, dia keluar. Jadi kayak luber. Itu berarti si gunung itu sebenarnya si aquifer, dia nyimpen air. Tapi kenapa aku ngambil yang aquifer dalam? Nah, tadi gue bilang, ini kan sangat terdampak sama iklim. Oh. Dia di atas. Oh, iya. Ini juga terdampak sama tata guna lahan di atasnya. Jadi kalau misalnya di sana ada peternakan, ada pertanian yang menggunakan pestisida dan lain-lain. Oh, dia akan terkontaminasi. Dia lebih riskan. Gua nggak berani bilang dia akan ya. Cuman dia lebih riskan karena posisinya lebih atas. Benar. Nah, dalam lebih alami sebenarnya ya. Iya, murni. Keduanya itu ngisinya di pegunungan. Iya. Yang bawah lebih terproteksi. Nah, itulah Aqua tuh menggunakan aquifer dalam. Makanya disebut sini tuh dia berlapis-lapis. Dia ada lapisan pelindungnya sebenarnya sini yang nggak lolos air. Makanya dia stabil terus di bawah. Gue masih kayak simpelnya gini lah. Kayak misalnya gue pesen kopi nih. Terus gue kasih kayak apa namanya foam ya, atau sea salt gitu kan. Nah itu kan yang bawah-bawah masih terjaga dari itu kan sebenarnya. Karena atas yang kena tuh. Nah pelan-pelan emang bakal turun tapi cenderung lebih asli lah gitu. Iya, terproteksi. Karena sebenarnya ada lapisan yang nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kosong karena dia di bawah gunung. Bener. Itu makanya Aqua tuh menggunakan aquifer dalam tadi. Jadi intinya itu air pegunungan tuh kayak gitu ya. Iya, yang di atas pun tadi air pegunungan. Karena dia jatuhnya di pegunungan. Iya, itu maksudnya udah ngejelasin kayak gitu kira-kira. Cuma aku ambil yang dalam gitu, yang lebih terprotek. Nah, tapi dia keluarnya itu karena ada lubang-lubang di tanahnya atau gimana? Keluar dari mana aja? Jadi dia keluar, tadi gue bilang kan, dia karena ada patahan atau retakan yang alami, itu dia keluar di atas ini gampang keluarnya. Tapi dia juga gampang masuk gara-gara tadi retakan sama patahan tadi. Ada yang bisa masuk, ada yang juga mudah keluar. Jadi otomatis dia lebih riskan kan, karena lu punya pintu, bisa lu buka, bisa lu tutup. Sementara kalau yang dalam itu pintunya stay stabil di sana. Ya masuknya. Tapi dua-duanya air pegunungan ya. Kita jangan sampai asal pokoknya air pegunungan itu adalah semua air hujan yang masuk ke sistem pegunungan. Mau dia jadi mata air, mau keluar kayak tadi, mau tersimpan di bawah, itu air pegunungan. Mau keluar lagi, mau harus diambil. Ya, betul. Ya itu kan kayak ini aja ya, orang keringetan gitu kan keluar ada pori-porinya. Nah pori-pori pegunungan itu mungkin yang membuat dia keluar di situ. Keluar ya. Teman yang lu punya tetap cairan tubuh yang tetap reserve di dalam, benar. Di dalam. Iya. Gitu. Itu yang dia bilang Aqua. Itu yang itu digunakan. Mantep ya. Ada satu lagi nih Mas. Coba kita lihat ya. Gambar
orang menimba ini sebenarnya. Menimba air di menimba di sungai sebenarnya. Iya. Apakah ini juga air pegunungan? Karena Di situ ada komen mungkin yang dipikirkan mereka tuh kayak gini. Ini mungkin ini ngasih feedback buat orang yang mungkin awalnya belum paham. iya. Terus tangkapnya pengennya Aqua nimba langsung dari Iya, jadi ada pegunungan terus ada air yang mengalir di sana. Kan ini pegunungan nih. Iya, timba. Kali. Ya, diambil langsung apa gimana tuh? Nah, itu sebenarnya masuknya ke sungai. Oke. Jadi tadi gue bilang sungai. Sungai itu masuk kelasnya adalah air permukaan. Oke. Kalau sungai ini asalnya dari pegunungan, sebenarnya ini menurut para ahli juga air pegunungan. Ya. Cuman tadi gue bilang kalau kebuka seperti itu air permukaan itu dia lebih riskan dan itu kan potensi kontaminasi dari udara, dari dataran kiri kanannya, erosi. Kalau ada lumpur juga kadang bisa gampang banget ngotorin dia. Itu air permukaan. Nah, kita nggak pakai itu. Kita pakai air yang di bawah permukaan. Nah, sebutnya air tanah. Air tanah itu tersimpan di aquifer. Dan sebenarnya ini ya karena mungkin mindsetnya kebayangnya gunung, ada air di atas. Sebenarnya air tuh nggak cuma di atas loh. Ada juga yang masuk ke bawah. Nah, ini mungkin kurang tepat pemikirannya karena dikiranya gua menggunakan air kayak gini nih ditimba langsung dari sungai. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kita gunain yang air juga yang meresap di pegunungan, cuman masuk ke dalam sistem aquifer. Udah perjalanan lah, udah ada filtrasi, udah dapet mineral dan lain-lain. Jadi bukan begitu ya Mas. Kalau itu kan namanya air sungai. Air sungai, benar. Air pegunungan. Yang diambil Aqua itu yang di dalam ya. Iya, itu yang dalam yang tersimpan. Iya. Cuman ada lagi Mas. Itu ngebuktiin kalau itu dari gunung atau enggak. Tadi ada masukin aja hasil airnya tuh ke laboratorium isotop untuk tahu dia jatuhnya dari mana nih. Tadi kan yang udah kita ceritain ya, KTP gitu. Oke. Nah, sekarang juga selain video dan foto, ada juga ini statement atau reaksi dari warga netizen ya, yang bilang katanya capek-capek hire hidrogeologis sampai profesor buat nyari aquifer yang airnya kayak mineral dan layak konsumsi. Ini benar Mas. Benar ya ini ya statementnya ya. Dalam klaim studi yang diverifikasi oleh BPOM kalau air mineral tuh datangnya dari pegunungan, itu nggak boleh self claim. Jadi nggak boleh dilakukan sendiri, nggak boleh dilakukan oleh perusahaan sendiri. Ya, self diagnose ibaratnya gue sekarang googling air gue dari pegunungan nggak boleh gitu. Kayaknya aku mental health-nya self diagnose nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kayaknya ini air pegunungan deh. Apalagi produk lo dipakai buat konsumen yang lebih luas. Jadi memang Aqua bekerja sama dengan universitas dalam melakukan penelitiannya. Tujuannya apa? Ya biar independen hasilnya, nggak bisa dibuat-buat. Labnya juga udah diverifikasi oleh ahli hidrogeologi dari universitas tersebut. Jadi ahlinya nggak cuma di Aqua, ada yang lebih ahli lagi. Ini universitas tuh ya akademisi nggak mungkin lah lebih kalah dari perusahaan ya. Makanya kita bekerja sama dengan universitas untuk memvalidasi benar gak asal usulnya, kelejitannya, asal usulnya. Jadi nggak self diagnose lah, seperti yang tadi kita sebutin. Iya, makanya perlu banget tuh ya untuk ini karena memang sudah ada mekanismenya untuk bisa melakukan pengecekan tadi kan. Iya, makanya itu akan dilakukan oleh hydrogeologist dan bekerja sama juga dengan yang lain pastinya. Betul. Terus ada lagi nih depan kali. Nama username-nya depan kali dia. Menurut saya air pegunungan asli dan air aquifer itu beda. Air pegunungan di permukaan atau keluar dari lapisan tanah di lereng gunung. Berarti yang tadi ya gambar sembalun NTB itu. Seperti dulu tanah ayah saya di lereng gunung ada pohon yang bawahnya basah terus. Setelah dilubangi miring sedalam 2-3 meter air mengucur deras. Sedangkan yang 1-2 km ke arah atas dari pohon tersebut tidak ada sungai sama sekali. Itu baru asli air gunung. Air asli gunung. Nah gimana nih? Jadi gini, tadi kan gue bilang ya. Ini sistem pegunungan nih. Misalnya Sembalun ya. Tadi menurut dia adalah yang keluar dari tebing itu baru air pegunungan. Kalau yang tersimpan di sini ada aquifer kata dia, itu bukan pegunungan. Tapi air asli gunung dia bilang ya. Iya, itu asli gunung tuh yang keluar kayak Sembalun gitu loh. Menurut dia. Nah, tapi menurut para ahli, air yang pegunungan itu masuk di sistem ini. Mau dia keluar langsung atau dia tersimpan, asal kita bisa verifikasi tadi dengan data dan isotop tadi. Itu dia jatuhnya dari atas gunung, itu air pegunungan.
Jadi yang pendapatnya air aquifer sama air pegunungan tuh beda, itu agak keliru sih. Jadi aquifer itu adalah si sistem pegunungan itu yang nyimpen air. Air aquifer ini bisa terletak di pegunungan. Iya. Jadi tergantung aquifernya di mana. Kalau di Jakarta mungkin bisa lah kita debat. Ini bukan dari gunung. Bisa karena resapan Jakarta itu datangnya dari Depok. Kalau berdasarkan peta kiriman geologi, lah kata orang, kiriman banjir ya, kiriman dari atas polusi kiriman. Iya betul. Tapi kalau aquifer bisa di mana-mana, di gunung juga bisa. Jadi aquifer sama air pegunungan itu dua hal yang berbeda. Tapi aquifer kalau dia ada di gunung tadi, asalnya dari lereng pegunungan, air hujan yang meresap, itu air pegunungan. Tapi sebenarnya bener banget penjelasan lu tadi sih. Gue lebih nangkep kayak sebenarnya dari dalam tubuh kan ada juga mungkin ya bisa keluar kayak keringat, bisa keluar kayak mungkin air mata gitu. Tapi sebenarnya kan dalam tubuh juga ada kandungan airnya. Iya. Nah itu kan maksudnya mungkin dalam pegunungan tuh ada kandungan di dalamnya dan itu tetap cairan atau air dalam tubuh kita kan. Iya. Itu walaupun bukan yang keluar dari media-media lain dan ya. disimpannya namanya medianya aquifer. Benar. Media si penyimpan air Jadi itu. badannya pegunungan lah gitu ya, diserapnya di situ gitu. Satu lagi nih Mas, ada statement atau pertanyaan lah ya. Kalau air dari zona aquifer itu airnya siap minum ya? Iya atau enggak? Dulu pas gue eksplorasi buat aqua, nyari sumber air buat aqua, itu gue sering banget minum langsung dari sebelum itu jadi produk. Jadi gue langsung dari sumbernya gue minum. Jadi lu trial ke diri lu sendiri ya? Iya. Gimana nasib lu ya udah. Ya udah. Cuma dengan lu masih duduk di sini. Iya, berarti gue masih hidup. Aman. Jadi karena gue yakin emang airnya dari pegunungan dan terlindungi, gue seberani itu pas gue eksplorasi. Nah, tapi di Indonesia itu kalau air mineral dalam kemasan, kalau SNI berdasarkan standar nasional Indonesia, itu lo harus ada perlindungan terhadap sumber yang lo gunakan dengan proses yang ringan. Jadi Aqua sengaja sebenarnya milih air yang bagus di awal, supaya prosesnya itu tinggal proses pemenuhan yang diminta oleh SNI aja. Yang diminta itu seperti apa sih? Kayak filtrasi, kayak ada partikel-partikel kecil dari batuan itu kan alami sebenarnya. Sebenarnya itu nggak membahayakan kesehatan, cuman karena lu diminta tetap melakukan itu, lu ada proses filtrasi, disinfeksi terhadap air lu. Itu untuk menjaga benar-benar yang awalnya udah bagus tetap bagus. Tujuannya bukan buat melakukan ini ya, ngerubah air yang udah bagus, tapi emang buat ngejaganya aja. Jadi prinsipalnya si Aqua dia nyari yang bagus supaya lu nggak perlu diapa-apain lagi, emang udah berasa minum langsung di gunungnya gitu. Sudah ada buktinya melalui lu. udah masih hidup sejauh ini tidak terkontaminasi apapun gitu. Tapi kalau gini dengan mendengar penjelasan lo ini, gue sih udah siap buat maksudnya ngasih tau orang-orang nih aquifer apa ya kan, air pegunungan bedanya gimana, isotop semua, gue udah siap Mas gitu, bisa dites langsung gue. Tapi gue kayak yakin gue mau kasih lu kuis. Jadi host ditanya nih sekarang. Gue nanti ngomong mulu kan. Gue pengen ngetes lu beneran siap merhatiin nggak? Merhatiin omongan gue atau enggak? Karena gue punya kuis buat lu ya. Gila ini di luar skrip nih. Tapi kalau begitu. Gue coba cari ya pertanyaan yang kira-kira dari yang lu ini ya, dari yang lu tadi udah jelasin dong. Iya kan? Iya. Agak gentar dikit. Gak gentar dikit. Gue punya dua pertanyaan ya. Boleh Mas. Gimana caranya kita tahu bahwa air yang digunakan asalnya dari pegunungan? Gue kasih pilihan berganda ya. Wah, ini. Tapi nggak susah amat. Agak tricky ya. Ini harus bisa gue jawab ya untuk gue bisa jadi host di episode selanjutnya ya. Kalau ternyata ini jebakannya begini. Oke. Kalau gagal lu gak bisa jadi host lagi. Yang pertama. Waduh. Tanya langsung ke awan hujannya. Itu A. Yang kedua. Tanya langsung ke awan. Lihat di botolnya ada gunungnya nggak? Gambar. Yang ketiga, cek KTP air pakai cara isotop, diteliti dan diverifikasi para ahli. Yang keempat, yang D, karena rasanya dingin dan segar. Dan 4 jawaban benar 1. 1. Pertanyaan lo gimana kita tahu air aqua beneran dari pegunungan? Tadi yang gue jelasin. Tadi gue jelasin lo. 1 tanya langsung ke awannya, 2
lihat gambar ada gunung. Iya. 3 apa tadi cek KTP air ya. Laut isotop, verifikasi teliti ahli. 4 rasanya dingin dan segar. Iya. Sudah pasti jawabannya. Tanya langsung ke Awan. ada teman gua namanya Awan, hidrogeologi. Oh dia ahli. Oh dia ahli namanya Awan. Dia nanya Awan. Enggak, cek KTP air lah. Ya cek KTP air lewat isotop tadi kan lu bilang itu kan ada diteliti dan diverifikasi para ahli juga gitu. Jadi itu yang menandakan lah dari proses itu. Jadi orang mau klaim apa, ya udah tes aja. Iya, gitu. benar ya. Jadi karena Awan tadi di dataran tinggi, dataran rendah itu beda-beda nilainya. Nggak mungkin bohong. Iya. Kalau angin kan nggak ada KTP. Iya benar. Kalau hujan bisa ada KTP. Nah, bener juga ya. Oke. Angin gak ada KTP, hujan ada ya. Bagus juga tuh betul. Jadi Yang tanya langsung ke Awan boleh kalau Awannya hidrogeologis juga. Iya, yang neliti Ya, datanya. siapa tahu namanya Awan kan. Iya, namanya Awan. Oke. Nah, yang kedua, air hujan yang meresap dan tersimpan lama di batuan itu disebut apa? Nah, dia tersimpan lama. Yang pertama, air yang lagi cuti. Yang kedua, air sungai yang nyasar. Ini kenapa gini ya opsinya ya? Yang ketiga, air tanah di aquifer. Yang keempat, D, air hujan yang belum move on. Wow. Sudah pasti itu. Apa jawabannya? Karena tadi udah lo sering banget mention ini, kata ini, jadi gue akan keluarkan. Apalagi gue baru minum aqua nih. Jadi langsung aja air di aquifer. Benar. Betul. Jadi kalau hujan kontrak diperpanjang. Benar. Jadi 2 kali bener 2 episode lagi berarti ya. Dia nambah 2. Kontraknya tolong ditambah dulu. Iya, jadi air kalau dia hujan masuk ke dalam batuan tersimpan di dalam aquifer namanya. Oke. Ya, mau dia keluar sebagai apa itu urusan belakangan. Yes. Dia tersimpan dulu sebagai aquifer. Benar. Yang perlu dipastikan ya berarti ya. Berarti nyampe. Luar biasa. Nyampe. Mantap. Gak sia-sia. Ini gue belajar ini 4 tahun. Gila. 4 tahun tambah 2 tahun. S1 S2. 6 tahun. Iya. Gue 60 menit. 60 menit. Kurang dari 60 menit. Ya. Dan gue rasa juga penonton pasti juga bisa tahu ya jadinya. Jadi bisa memastikan sendiri, maksudnya nggak perlu dengar yang gimana karena udah cukup komprehensif gue rasa penjelasan dari lu juga. Tapi terakhir nih gue pengen nanya ke lu. Kalau dirangkum dalam 1 kalimat, kenapa sih orang tuh harus peduli soal asal air minum? Karena kan mungkin kalau nggak terlalu clear juga dari yang lu jelasin, hidup-hidup aja kok. Bisa juga ya, maksudnya bisa juga minum gitu kan. Kenapa sih itu penting banget menurut lu? Menurut gua AMDK, air mineral dalam kemasan, air yang dijual dalam botol itu bisa beragam sekali, banyak sekali mereknya. Tapi menurut gua ketika itu matters buat badan sama kesehatan lo, itu masuk ke tubuh lo setiap hari. Lebih baik lo tahu kan apa yang lo masukin dalam tubuh, apa yang lo makan, apa yang lo minum. Nah kalau si produsen aja nggak ngerti asal usul airnya dari mana, itu lo menurut gua agak kurang ya. Jadi lebih baik pilih yang tahu produknya itu asalnya dari mana sih, beneran nggak bohongin konsumen gitu. Jadi menurut gua pilih yang produk yang dia tahu asal usul sumber airnya. Yang kedua menurut gua masih jarang itu AMDK yang melakukan itu tadi ya, konservasi di alamnya supaya air itu terus ada buat masyarakat sama buat produksinya dia. Jadi pilih, apalagi sekarang ya orang lebih sayang pohon kan sekarang, lo lihat nggak di sosial media orang tuh sayang sama alam sekarang. Gara-gara isu yang kemarin banjir dan lain-lain. Ya, jadi make sure juga produknya itu yang nggak ngerusak si alam, yang make sure juga dia melakukan konservasi terhadap si alam sehingga ya dia berbisnis tuh bukan cuman cuan lah. Cuan benar. Iya, intinya lu juga ngasih dampak positif ke masyarakat sama alam. Yes, dan ke lingkungan pastinya seperti tadi udah dibilang sama Sarif juga terkait soal gimana ngejaga neraca air tetap balance dan lain sebagainya, karena itu juga bentuk pertanggungjawaban dari si produsen dalam hal ini Aqua ya. Jadi memastikan kualitasnya tapi juga menjaga keseimbangannya. Ya. Itu dia. Terima kasih banyak atas pengetahuannya nih. Mas Arif udah dapat banyak insight gue, dan kalau misalnya ada berita viral nggak gampang terpengaruh. Gampang nge-trigger ya. Tapi gue jadi seneng sih sekarang. Orang pada tahu aquifer. Sekarang orang pada tahu aquifer itu apa. Semoga lebih bisa dielaborate lagi ke
orang lebih banyak lagi. Bener. Ya. Dan kalau dalam tongkrongan juga gue bisa minum air terus kayak gila dari aquifer nih. Gue bisa kayak gitu paling gak ya. Thank you banget Mas Arif. Okay. Thank you guys for watching. Udah dapat banyak insight, jadi nggak gampang termakan isu viral juga yang mungkin tidak diketahui kebenaran dari mana gitu ya. Tapi nonton ini lo bisa share juga ke teman-teman lo, ke keluarga lo mungkin ya, ke grup-grup WhatsApp di keluarga biar nggak kepancing juga sama isu-isu yang viral di sosmed. And thank you for watching and see you on the next episode of Aqua Cool Podcast.